sudah kita bahas, yaitu tentang medan listrik, gaya listrik, itu akan sangat penting untuk diperhatikan karena itu akan diulang kembali, dipakai kembali untuk menentukan potensial listrik. Baik, kita mulai. Saya akan mengulang sedikit ke belakang tentang medan gaya gravitasi, dan kita akan lihat perbandingannya dengan medan gaya listrik. Jadi, judul kita kali ini adalah potensial listrik. Tetapi, untuk membahas ini, saya akan membuat analogi yang lebih mudah dengan membahas dulu tentang medan gaya listrik, medan gaya gravitasi. Kita lihat ya, medan gaya gravitasi. Ya. Nah, di sini ya, kita juga akan lihat perbandingannya adalah medan gaya listrik. Jadi ini modelnya sama, ya, sifat-sifatnya sama, cuma beda sumbernya saja. Jadi kalau di sini ada sebuah benda, sebut aja masanya M besar, ya. Lalu di sekitar benda ini ada medan gaya gravitasi. Apa buktinya? Buktinya kalau kita meletakkan sebuah muatan uji di sini, sebut aja kita meletakkan sebuah benda M kecil, maka M kecil ini akan jatuh ke M besar. Ya, sebetulnya M besar juga jatuh ke M kecil karena ini tarik menarik. Ya, nah di sini ada yang namanya medan gaya gravitasi. Jadi yang diberi lambang dengan huruf G kecil dulu ya, di mana dirumuskan sebagai G besar dikalikan dengan M dibagi dengan R kuadrat. Kalau jarak ini adalah R, ya, vektor satuan dalam arah. Nah, ini yang selama ini Anda kenal sebagai percepatan gravitasi bumi. Sebetulnya percepatan gravitasi bumi itu ya lebih formal dikenal sebagai medan gravitasi. Ya, medan gravitasi. Jadi sama halnya dengan medan gaya listrik, cuman penyebabnya bukan massa, tetapi adalah benda yang bermuatan. Jadi kalau di sini ada benda ya yang bermuatan, ya sebut aja muatannya Q besar, ya maka ya di titik tertentu di sini akan ada kalau kita letakkan sebuah muatan uji, sebut aja Q kecil, maka dia akan mendapatkan gaya sama, ya. Kenapa? Karena di sini ada medan listrik yang besarnya adalah K dikalikan dengan Q besar dibagi dengan R kuadrat R. Jadi boleh Q1, Q2, boleh Q besar, Q kecil, itu nggak masalah. Ya itu cuma notasi saja. Jadi sebetulnya di sini ada gaya ya, ada gaya ke situ ya. Ya ini adalah gaya gravitasi. Di sini juga ada gaya ke situ. Ya, yang ini adalah gaya listrik ya, gaya listrik. Ini gaya gravitasi, ini gaya listrik. Nah, berapa besar gaya gravitasi? Nah, itu persis seperti pada gaya listrik. Jadi gaya listrik besarnya itu kan sama dengan muatan uji dikalikan dengan medan di titik ini, dikalikan dengan E. Sehingga Anda akan dapatkan besarnya gaya itu adalah ya Q kecil dikalikan dengan K dikalikan Q besar dibagi R kuadrat dikalikan dengan vektor satuan dalam R. Sehingga dapatnya adalah K kalikan Q kalikan Q dibagi dengan R kuadrat R. Jadi boleh juga ini Q1, Q2 nggak masalah ya, itu cuma notasi saja. Nah di sini juga sama ya. Di sini ada gaya namanya gaya gravitasi. Sering disebut sebagai gaya berat juga, ya lambangnya W. Jadi gaya berat itu harus pakai tanda vektor ya, karena dia adalah vektor sebetulnya. Besarnya berapa? Nah besarnya sama dengan muatan uji dikalikan dengan G. Sama persis seperti itu ya. Di mana muatan ujinya M dan G-nya ini kan, jadi G kalikan M dibagi dengan R kuadrat ya, vektor satuan dalam arah R, sehingga dapatnya adalah G kalikan M
kalikan M kecil dibagi dengan R kuadrat vektor satuan dalam R. Ini yang disebut dengan gaya gravitasi. Ini yang disebut dengan gaya listrik. Jadi ada kemiripan ya. Cuma di sini adalah sumber utamanya adalah massa. Di sini sumber utamanya adalah benda yang bermuatan listrik. Di sini ada konsep medan gravitasi, di sini ada konsep medan listrik. Di sini ada konsep gaya, ya, gaya gravitasi yang sering dikenal sebagai gaya berat, ya. Yang Anda sering nulis M kali G itu, ya, sebenarnya harusnya itu adalah vektor, ya. Nah, di sini juga ada yang namanya gaya listrik. Jadi ini gaya gravitasi dan gaya listrik itu sudah kita bicarakan. Nah, yang akan kita bicarakan hari ini sebetulnya bukan ini. Ini hanya pemanasan saja. Jadi, gaya gravitasi dan gaya listrik itu sebetulnya medan gaya. Kenapa disebut medan? Karena sebetulnya bukan di titik ini saja ada gaya gravitasi. Di sekitar ya benda yang bermassa M ini dalam ruang itu ada medan gaya. Sama di sini juga. Di sekitar benda bermuatan ini dalam ruang ada namanya medan gaya listrik. Nah, kedua medan ini ya itu ada kesamaannya, disebut sebagai medan gaya konservatif. Konservatif ya. Jadi konservatif itu dari konservasi. Konservasi itu adalah terlindungi. Makanya ada namanya hutan konservasi. Jadi hutan yang dilindungi, dijaga ya. Tidak boleh semena-mena. Tidak boleh mengambil pohon, tidak boleh mengambil hewan. Itu namanya hutan konservatif. Nah, medan gaya konservatif itu adalah medan gaya di mana ya energi mekaniknya itu bersifat tetap. Gitu, ya. Nah, sekarang saya akan jelaskan apa pengertian dari medan gaya konservatif. Ya, ini sebetulnya sudah dijelaskan di fisika dasar 1 ya. Nah, karena mungkin Anda lupa, saya akan ulang lagi karena konsep ini sangat penting sekali. Ya. Jadi, ya, medan gaya, medan gaya, medan gaya atau sebut aja gaya ya, karena dia itu berada dalam ruang, maka saya sebut medan gaya. Itu ada dua. Ada medan gaya yang bersifat konservatif ya. Ada medan gaya yang bersifat disipatif. Disipatif. Ya. Jadi kalau konservatif itu ya terpelihara energi mekaniknya, kalau disipatif itu ada perubahan energi mekanik. Sehingga hukum kekekalan energi mekanik di situ tidak berlaku. Ya. Nah, medan gaya konservatif itu contohnya tadi ya. Pertama adalah gaya gravitasi, kedua gaya listrik, itu contoh-contoh medan gaya konservatif. Contoh gaya disipatif, misalkan dari fisika ada yang namanya gaya gesek ya. Nah, itu gaya gesekan itu termasuk kelompok medan gaya yang bersifat disipatif ya. Karena dia tidak bisa menjaga ya energi mekanik selalu tetap. Ya. Nah, jadi medan gaya konservatif itu apa maknanya? Nah, ini kita akan bahas yang ini ya. Yang pertama ya. Medan gaya konservatif ini kalau dia melakukan usaha ya dalam sebuah lintasan tertentu, maka usahanya itu tidak bergantung pada lintasan. Itu harus dicatat ya. Jadi kalau misalkan medan gaya konservatif ini baik gravitasi maupun gaya listrik itu dia melakukan usaha ya, kalau gaya gravitasi memindahkan massa, kalau gaya listrik memindahkan sebuah benda bermuatan, kalau dia melakukan usaha, maka usahanya itu tidak bergantung pada lintasan. Jadi integral dari F ini medan gaya konservatif ya, di dot dengan dl misalkan atau dr boleh saja ya, itu apa itu dari titik A ke titik B misalnya ya. Ini hasilnya kalau dia itu konservatif itu tidak bergantung pada lintasan yang diambil. Jadi pada lintasan yang diambil. Jadi dia hanya bergantung pada titik awal dan titik akhir saja. Ya, tidak bergantung pada lintasan yang diambil. Hanya bergantung pada titik awal dan titik akhir saja. Jadi atau bergantung ya
pada titik awal dan titik akhir saja. Dan titik akhir. Ya. Jadi yang tidak bergantung pada lintasan itu ya bukan gayanya, tetapi usahanya. Karena integral dari ini F di dot dengan DL ini kan sebetulnya adalah usaha. Ini adalah usaha. Nah, ini adalah usaha. Nah, usaha dalam medan gaya konservatif itu sering dikaitkan juga dengan perubahan energi potensial atau juga dikaitkan dengan perubahan energi kinetik. Jadi usaha itu sudah Anda pelajari di fisika dasar 1, usaha itu ada kaitan dengan perubahan energi potensial atau delta U, kalau energi potensial U, atau juga perubahan energi kinetik delta K. Jadi ini adalah potensial energi kinetik. Jadi usaha ada kaitan dengan ini. Ya. Nah, itu yang pertama. Kalau dia itu bersifat disipatif, tentu saja usahanya itu jadi bergantung pada lintasan yang diambil. Tapi kalau dia itu konservatif, maka ya usahanya, bukan gayanya ya. Jadi ya medan gaya konservatif adalah medan gaya ketika dia melakukan usaha, usahanya tidak bergantung pada lintasan yang diambil, bukan gayanya. Yang kedua, kalau kita melakukan usaha dalam sebuah lintasan tertutup dari F di dot dengan DL, itu selalu hasilnya sama dengan 0. Ya. Jadi ini usaha dalam sebuah lintasan tertutup. Berarti dari awal kembali ke awal. Ini kalau saya kasih integral pakai tanda lingkaran, itu artinya lintasan tertutup. Jadi usahanya dalam lintasan tertutup. Gitu. Tertutup. Gitu. Ya. Nah, jadi sebaliknya, kalau dia itu disipatif, ini tidak sama dengan 0. Ya, kalau itu konservatif, itu akan sama dengan 0. Nah, inilah sifat dari medan gaya yang bersifat konservatif. Jadi ini adalah usahanya, ya, usahanya. Jadi ada dua yang perlu Anda perhatikan. Yang pertama, ya medan gaya konservatif itu, ya, usahanya tidak bergantung pada lintasan yang diambil, hanya bergantung pada titik awal dan titik akhir saja. Jadi lintasannya mau linier, lintasannya mau parabola, nggak masalah. Ya. Yang kedua, ketika dia itu melakukan usaha dalam sebuah lintasan tertutup, ya, dalam sebuah lintasan tertutup, ya, atau dalam sebuah siklus, ya, dalam sebuah siklus, siklus itu dari awal kembali ke awal, maka usahanya itu sama dengan 0. Bukan gayanya, usahanya sama dengan 0. Oleh karena itu, maka konsekuensinya, ya, medan gaya konservatif itu, ya, dalam medan gaya yang bersifat konservatif itu berlaku ya hukum kekekalan energi mekanik, ya, energi mekanik. Apa energi mekanik itu? Ya, energi mekanik itu sebetulnya adalah jumlah dari energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Jadi energi mekanik itu adalah ya jumlah dari ya energi potensial ditambah energi kinetik atau perubahan energi potensial ditambah dengan perubahan energi kinetik. Ya, gitu. Ya, gitu. Nah, inilah sebetulnya konsep dasar yang sangat penting untuk Anda ketahui dalam membahas medan gaya yang bersifat konservatif, terutama untuk medan gaya listrik dan medan gaya gravitasi. Baik ya. Nah, sekarang kalau misalkan ya Anda perhatikan, ini adalah medan gaya yang bersifat konservatif tadi, sebut aja gaya listrik, ya gaya listrik, itu. Nah, dia melakukan sebuah usaha untuk memindahkan sebuah benda titik bermuatan, berarti dia itu melakukan usaha memindahkan sebuah benda titik bermuatan dalam sebuah perpindahan sejauh DL misalkan, ya, itu. Nah, usahanya itu selalu akan ya mengurangi energi potensialnya atau sering disebut sama dengan usahanya itu sama dengan min du. Ya, min du. Jadi ini integralnya sama dengan itu.
Ya. Kenapa begitu? Nah, Anda lihat ya, Anda lihat. Misalkan ini contoh, ini bumi, ya, bumi, masanya sebut aja M besar. Di sini ada benda bermasa M, ya. Nah, umpamakan jaraknya dari sini ke sini adalah H, ya. Nah, kita kenal dulu di SMA namanya energi potensial. Jadi energi potensial, ya, rumusnya sama dengan MGH. Sebetulnya dalam G ini kan ada faktor G besar. Jadi di sini ada G besar dikalikan M besar dibagi dengan, ya, R kuadrat dikalikan dengan H. Ya. Sehingga ini sering ditulis jadi kalau ini dimensinya sama, ya, dimensinya sama bisa ditulis jadi G kalikan M besar kalikan M dibagi dengan R. Jadi yang namanya energi potensial itu konfigurasi dari sistem. Jadi tidak boleh Anda mengatakan energi potensial benda. Yang ada tuh energi potensial konfigurasi sistem. Nah, di sini sistemnya adalah sistem bumi dengan benda. Jadi tidak boleh mengatakan energi potensial itu adalah energi potensial benda. Yang ada adalah energi potensial sistem bumi benda. Ya, tidak boleh ya mengatakan energi potensial benda. Karena apa? Di energi potensial ini ada M besar, ada M kecil juga. Ya, itu dimensinya. Nah, sekarang Anda perhatikan, kalau ini saya lepaskan dari ketinggian tertentu, kan di sini ada gaya gravitasi. Gaya gravitasi yang besarnya adalah gaya berat. Nah, maka ya, kalau dia itu dilepaskan, dia akan memendek sehingga hanya akan mengecil. Sehingga ketika dia itu dilepaskan dari ketinggian tertentu, otomatis energi potensialnya bukan membesar, energi potensialnya akan mengecil. Nah, itulah sebabnya maka ya baik pada medan listrik maupun pada medan gravitasi ya medan gaya konservatif kalau dia melakukan usaha itu sama dengan perubahan dari energi potensialnya dan itu dihitung negatif karena energi potensialnya mengecil. Seperti contoh ini. Jadi oleh karena itu maka rumusan ini kadang-kadang ditulis seperti ini ya. Ditulis seperti ini. Kalau integralnya saya lepaskan, jadi saya tulis saja du sebetulnya sama dengan min f d dot dengan dl. Nah, harus pahami kenapa ada negatif di sini. Karena usaha yang dilakukan oleh modern gaya yang bersifat konservatif itu selalu mengurangi energi potensial. Gitu ya. Ini d dot dengan dl. Gitu ya. Selalu mengurangi. Nah, kalau dalam medan listrik, dalam medan gaya listrik ya kita meletakkan sebuah muatan uji sebutnya Q0 ya, maka kalau misalkan di sini ada sebuah benda bermuatan listrik Q, maka di sekitar sini kan ada medan listrik. Kita uji aja di sini pada jarak misalkan pada jarak R dari sini, maka di sini ada medan listrik. Nah, medan listriknya ya tiada lain adalah besarnya gaya per satu satuan muatan uji yang ada di sini. Sehingga Anda bisa mendapatkan bahwa gaya listriknya itu tiada lain adalah Q0 dikalikan dengan E. Nah, kalau ini kita masukkan ke sini, maka Anda dapatkan du sama dengan min Q0 kalikan dengan E, ya, d dot dengan dl. Gitu. Nah, kalau karena ini simetri bola, ya, medannya simetri bola, maka dl bisa saya tulis saja menjadi r dr, boleh, ya. Jadi vektor satuan r dalam arah dr. Nah, dengan demikian maka kalau e-nya juga ini kan simetri bola ya. Jadi ini sama saja dengan k dikalikan dengan b dibagi dengan r kuadrat dikalikan dengan vektor satuan dalam arah r. Sehingga dengan demikian, maka du-nya sekarang itu akan menjadi min Q0 ya, dikalikan E-nya adalah K kalikan Q dibagi dengan R kuadrat ya, R ya, D dot dengan R dr gitu ya. Ini R D dot dengan dr ini kan sama dengan 1 ya. Maka Anda akan dapatkan bahwa du-nya itu tidak lain adalah min K kalikan Q kalikan Q0 per R kuadrat dr. Nah, inilah rumusan energi potensial. Rumusan energi potensial, ya. Atau rumusan perubahan energi potensial listrik, ya. Yang akan kita bahas lebih dalam lagi. Nah, sekarang Anda perhatikan ya, Anda perhatikan. Jadi ketika
sebuah medan gaya konservatif, dia melakukan usaha sejauh DL pada sebuah muatan uji Q0, maka dia akan menimbulkan perubahan energi potensial sebesar ya min Q0 kalikan E didot dengan DL. Kita kembali lagi ke sini. Ya. Nah, jadi kalau ini saya integralkan untuk sebuah lintasan tertentu, maka ini akan dapatkan misalkan ini dari titik dari UA ke UB misalkan ya. Ini dari A ke B misalnya. Kan ini hasilnya jadi integral dari DU kan U saja. U saja dengan batas dari UA sampai UB ya. Ini akan sama dengan ya apa itu? Min Q0 dikalikan dengan E ya, didot dengan DL ya. Ini integral dari A sampai B. Nah, integral yang ini kalau diselesaikan, ini kan sama dengan UB dikurangi dengan UA. Ini tiada lain adalah delta U itu. Ini akan sama dengan min ya, integral Q0 dikalikan dengan E didot dengan DL. Dari A ke B. Inilah rumusan dari perubahan potensial yang diakibatkan oleh medan gaya konservatif yang melakukan usaha pada sebuah muatan Q0 dalam medan listrik E. Gitu. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan beda potensial? Jadi beda potensial itu artinya adalah delta U dibagi dengan Q0. Itu definisinya. Jadi beda potensial itu adalah perubahan energi potensial persatuan muatan. Nah, dalam hal ini kan bisa ditulis jadi VB dikurang dengan VA. Ini kan jadi Q0-nya pindah ke sini. Ini jadi min integral E dot DL saja. Dari A ke B. Nah, inilah rumusan dari beda potensial. Nah, beda potensial sering juga disebut di fisika ya potensial saja. Atau sering disebut dengan tegangan listrik. Jadi kadang-kadang ada mengenal potensial listrik, ada kadang-kadang mengenal tegangan listrik. Jadi sebetulnya itu adalah hal yang sama. Yang paling penting sekarang Anda mengerti bahwa sebenarnya ya beda potensial itu tiada lain adalah perubahan energi potensial yang diakibatkan ya oleh usaha yang dilakukan oleh medan gaya konservatif ya untuk memindahkan sebuah muatan Q0 ya di dalam medan listrik E. Gitu, ya. Nah, inilah yang disebut dengan perubahan potensial, kadang-kadang disebut juga sebagai potensial listrik, ya. Perubahan potensial. Atau disebut juga potensial listrik, ya. Atau disebut juga tegangan listrik. Nah, itulah rumusan dari potensial listrik dan energi potensial. Jadi, potensial listrik ada hubungannya dengan medan listrik. Ya. Potensial listrik ada hubungannya dengan medan listrik. Oke. Kita lanjutkan. Nah, sekarang apa sih satuan dari potensial? Jadi kalau kita lihat dari rumusan ini, Anda lihat delta V ya, beda potensial, itu kan delta U dibagi dengan Q0. Nah, ini delta U ya satuannya adalah joule, sedangkan ini satuannya coulomb ya. Nah, joule per coulomb ini sering disebut juga ya sebagai volt ya. Jadi kalau Anda nulis volt ya pakai disingkat itu harus pakai V besar. Tapi kalau volt Anda tulis lengkap itu boleh ya, tapi pakai V kecil. Jadi boleh Anda menulis satuan begini. Joule boleh ya per coulomb. Mau ditulis lengkap boleh seperti ini. Itu sama dengan volt. Ya. Boleh ya. Tidak boleh ya menulis joule pakai J besar. Karena kalau menulis joule pakai J besar itu bukan nama satuan. Itu menjadi nama orang. Coulomb ya kalau mau ditulis lengkap ya tidak boleh pakai C besar, harus pakai C kecil. Gitu. Volt juga sama ya. Jadi bisa juga disingkat seperti ini. Jadi joule per coulomb itu adalah volt ya. Itu satuan dari potensial listrik. Ya, jadi potensial listrik itu adalah joule per coulomb atau sering disebut juga volt, ya. Itu ya, itu yang paling penting. Nah, sekarang Anda sudah punya hubungan kan? Kalau dilihat dari sini delta V
Tadi kan sama dengan min integral E ya dot DL. Gitu kan? Oke. Ini dari A sampai B. Dari sini kita akan mendapatkan satuan baru. Anda lihat ya, Anda lihat. Medan listrik itu kan sebetulnya adalah gaya per satuan muatan. Satuan medan listrik menjadi Newton per Coulomb. Itu satuan medan listrik Newton per Coulomb. Nah, bisa juga satuan medan listrik bukan Newton per Coulomb, tapi dengan menggunakan definisi ini. Anda lihat, kalau ini satuannya adalah volt, ya, ini adalah satuannya adalah Newton per Coulomb, ya. Sedangkan ini kan satuannya adalah meter. Makanya dari sini Anda lihat bahwa ya volt itu tiada lain adalah Newton per Coulomb dikalikan dengan meter. Atau bisa juga ditulis volt per meter itu tiada lain adalah Newton per Coulomb. Nah, oleh karena itu maka satuan medan listrik itu ada dua. Ya. Yang pertama bisa dinyatakan sebagai Newton per Coulomb, yang kedua Anda bisa nyatakan sebagai volt per meter. Ya, di mana 1 Newton per Coulomb itu tiada lain adalah 1 volt per meter. Itu satuan medan listrik. Ya. Oke, jadi kalau Anda nanti membaca buku-buku fisika, apapun yang Anda baca, nanti Anda akan mudah sekali untuk bisa memahami ini karena sudah saya jelaskan secara terperinci. Baik ya, sekarang kita ambil sebuah contoh sederhana ya supaya Anda mengerti. Kalau dikasih contoh biasanya mudah ya untuk bisa memahami. Baik, kita lihat contoh sederhana. Contoh seperti ini ya. Misalnya ya, saya punya medan listrik. Sebut aja medan listriknya adalah 10 Newton per Coulomb. Tadi kan boleh Newton per Coulomb, boleh volt per meter medan listrik. Ya, itu adalah Newton per Coulomb, boleh juga volt per meter. Nah, dalam arah I, misalkan dalam arah I, berarti disebut X ya, disebut X. Nah, kemudian saya ingin tahu bagaimana potensial listrik sebagai fungsi X ya. Jadi kalau saya gambarkan, ini pertanyaannya bagaimana potensial listrik sebagai fungsi dari X. Nah, kalau misalkan saya gambarkan ini adalah sumbu Y, ini adalah sumbu Y, ini adalah sumbu X ya. Di sini kan ada medan listrik nih, ada medan listrik ya, medan listrik yang arahnya adalah ke arah I positif ya, ke arah I positif. Nah, besarnya 10 Newton per Coulomb. Saya ingin tahu di sumbu X ini potensial listrik berapa? Gitu. Nah, misalkan diberikan syarat, ada syaratnya misalnya ya, pada X sama dengan 0, sebut saja potensialnya sama dengan 0. Jadi di sini ya pada X sama dengan 0, potensialnya sebut saja sama dengan 0. Nah, sekarang saya ingin tahu fungsi dari potensial di sumbu X. Nah, jadi Anda harus sadar bahwa ketika ada medan listrik, ya di sekitar sini tuh ada potensial listrik. Setiap ada medan listrik, di sekitar sini ada potensial listrik. Nah, potensial listriknya seperti apa? Oke, kita kembali lagi ke persamaan yang awal. Jadi, Anda tahu bahwa ya dV itu kan sama dengan min ya E dot dl. Tuh ya. Nah, dalam hal ini dl-nya awas ya. dl-nya tiada lain adalah I dx karena dia memindahkan muatannya ke arah sumbu X ya. Nah, berarti Anda bisa tahu bahwa ya dV-nya itu sama dengan apa ini? Min E-nya itu adalah 10 Newton per Coulomb ya, dikalikan dengan I ya, didot dengan dl. dl-nya adalah I dx. Nah, Anda tahu kalau I dot I itu sama dengan 1. Nah, apa yang terjadi di sini? Yang terjadi dV itu menjadi sama dengan min 10 ya dx saja ya, Newton per Coulomb. Ini satuannya. Min 10 dx. Nah, kalau ini saya integrasi ya, saya integrasi juga yang ini ya. Misalkan saya integrasi dari X1 ke X2D. Misalkan dari X1 ke X2. Ini juga sama dari X1 ke X2.
Hasilnya kan ini kita akan dapat harga V di X2 ya, dikurangi dengan harga V di X1 ya, itu akan sama dengan ini ya. 10 kan ini konstanta, bisa keluar min 10. Ini kan integral dari dx x saja. Dari X2 ke X1 kalau dimasukkan batasnya. Ya. Nah, kita tahu bahwa ya waktu X sama dengan 0, ternyata V sama dengan 0. Kita anggap saja waktu X sama dengan 0 itu adalah X1. Jadi waktu X1 sama dengan 0, maka V X1 itu sama dengan 0. Ya. Ini syaratnya. Akibatnya dapat apa ini? Ini kan jadi sama dengan Vx2 ya, sama dengan min 10 kalikan X2 saja. Karena ini kan berharga 0. Nah, atau secara umum, Anda akan mendapatkan bahwa V sebagai fungsi X itu adalah min 10X. Nah, ini fungsinya linear ya. Fungsinya linear. Ini adalah Newton per Coulomb. Atau boleh juga watt per meter. Jadi artinya setiap 1 meter berpindah dari sini ya, dia mengalami perubahan potensial sebesar 10. Nah, ini kalau dimasukkan harga X-nya kan, kalau X-nya 1 berarti min 10. X-nya 2 min 20. X-nya 3 min 30 ya. Itu adalah fungsinya ya, fungsi potensial dari sebuah medan yang ada di sebuah X. Oke, ya. Tuh. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan saya punya soal yang berbeda. Misalkan saya punya contoh yang berbeda. Contoh seperti ini. Ya. Nah, misalnya saya punya proton. Misalkan saya punya proton. Ya. Masa proton kita tahu itu sama dengan 1,67 kali 10 pangkat min 27 kilogram. Ya. Awas, kilogram tuh K-nya K kecil. Ya. G-nya juga G kecil. Lalu muatannya si Q proton ini sama dengan positif ya, 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb ya. Nah, kemudian si proton ini diletakkan dalam medan listrik. Medan listriknya sebesar 5I ya, 5I ya. Berarti dalam arah I ya, Newton per Coulomb. Gitu ya. Nah, setelah dilepaskan maka dia akan berjalan. Jadi kalau saya gambarkan begini, perhatikan saya ya. Jadi kalau ini adalah sumbu Y, ya, ini adalah sumbu X, perhatikan ya. Medan listriknya arahnya ke sini, medan listriknya arahnya ke sana ya. Saya gambar medan listriknya arahnya ke sana. Nah, ini adalah E-nya. Coba ya, perhatikan. Kalau saya meletakkan di sini muatan positif, proton kan positif. Saya letakkan di sini muatan positif proton. Kemana dapat gayanya? Fitriani. Kemana dia dapat gaya listrik? Gaya listriknya kemana? Ke kanan. Kanan. Ya, Anda kok lama sekali menjawabnya ya. Kalau positif ya pasti searah medan. Dia dapat gaya listrik ke sana. Ya. Dia dapat gaya listrik ke sana. Nah, gaya listrik ini bersifat konservatif. Oke. Nah, pertanyaannya ya, setelah dilepaskan ya, setelah dilepaskan, maka pada waktu X sama dengan 4 cm ya, pertanyaannya berapa kecepatannya? Berapa kecepatannya? Berarti PT kan? Nah, oke. Anda perhatikan ya. Untuk menyelesaikan soal ini, Anda bisa menggunakan 2 cara. Pertama, Anda bisa menggunakan pendekatan energi. Yang kedua, Anda bisa menggunakan pendekatan hukum Newton. Ya. Oke, Anda perhatikan ya. Jadi dia punya massa, dia punya muatan, dilepaskan di sini. Kalau dilepaskan berarti kecepatan awalnya jelas sama dengan 0 kan? Nah, ditanya berapa kecepatan akhirnya. Pertama, Anda bisa menggunakan konsep energi ya. Yaitu dengan menggunakan ini yang pertama ya, kita bisa selesaikan dengan konsep energi. Nah, gimana caranya ya? Jadi energi listrik ya, energi listrik. Anda menggunakan ini aja pendekatan yang tadi, dV sama dengan min ya E dot dl. Itu ya. Nah, dari sini Anda dapatkan dV kan? Nah, berapa? E-nya masukkan aja.
Jadi ini berarti 5 I ya didot dengan IDL. IDL berarti apa itu IDX kan? IDX ya. IDX. DL-nya IDX. Jadi kan sama dengan apa? Kan sama dengan ini negatif ya, negatif. Ini berarti sama dengan min 5 DX. Gitu ya. Min 5 DX. Nah, sementara dalam hal ini ya, dalam hal ini dx-nya kan sama dengan 4 cm perubahan x-nya. Anda boleh tulis juga ini menjadi gini, delta V kan sama dengan min 5 delta x. Nah, delta x-nya 4 cm. Masukkan aja, jadi delta V-nya dapatnya berapa? Min 5 kalikan 4 cm. 4 kali 10, 4 kali ya kali 4 kali 10 pangkat min 2 kan, meter kan. Jadi Anda dapatkan sama dengan min 20 kali 10 pangkat min 2 kan. Ini satuannya volt. Volt ya, satuannya volt. Ini adalah perubahan energi potensialnya. Nah, kalau Anda ingin ngitung berapa energi potensial, gampang ya. Perubahan energi potensialnya tidak lain adalah Q dikalikan delta V. Jadi Q dikalikan delta V kan perubahan energi potensial. Karena beda potensial itu kan sama dengan delta U dibagi dengan Q. Ya, gitu. Nah, Anda masukkan saja ke sini ya harganya. Jadi Q-nya sama dengan ini 1,6 kali 10 pangkat min 19 dikalikan delta V-nya kan ini, min 20 kali 10 pangkat min 2. Gitu ya. Anda akan mendapatkan ini hasilnya 3,2 kali 10 pangkat min 20 ya. Satuannya joule. Nah, ini perubahan energi potensial ya. Perubahan energi potensial. Ini perubahan energi potensialnya. Ya. Nah, energi potensial ini ya tidak diam, dia akan dirubah menjadi energi kinetik. Jadi asalnya energi potensial, dia akan dirubah menjadi energi kinetik. Nah, karena gayanya bersifat konservatif, ya, maka kita bisa menyamakan energi potensial sama dengan energi kinetik. Ya, gitu. Karena berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Jadi oleh karena itu maka ya energi potensial tadi delta U akan berubah menjadi delta K. Akan berubah menjadi energi kinetik, ya. Gitu. Nah, sama seperti air ya, air terjun kan energi potensialnya akan menghilang ketika dia jatuh ke bawah, dia akan menjadi energi kinetik. Jadi ini kan sama dengan apa? Sama dengan setengah mv kuadrat, ya. Nah, dari sini Anda tahu ya, skalarnya aja, delta U-nya kan Anda tahu sama dengan skalarnya aja 3,2 kali 10 pangkat min 20 ya. Itu kan sama dengan setengah kalikan massa dari proton 1,67 kali 10 pangkat min 27 ya, kalikan V kuadrat. Gitu. Maka dari sini Anda akan dapatkan harga V-nya ya. V-nya kalau dihitung itu sekitar 3,83 kali 10 pangkat 7. Ini satuannya berarti apa tuh? Sorry. Ini V kuadrat ya. V kuadrat ya, V kuadrat sama dengan sekian ya. Nah, berarti V-nya saja akar ya. Jadi V-nya saja akar. Jadi V-nya sama dengan akar dari ini. Itu kalau dihitung sekitar 6,19 kali 10 pangkat 3 ya. 3 meter per sekon. Nah, itu kalau pakai pendekatan energi. Nah, sekarang kalau pakai pendekatan hukum Newton, bisa dengan pendekatan hukum Newton. Pendekatan hukum Newton, ya. Ya. Nah, kita coba pendekatan hukum Newton. Jadi kan si proton itu tadi di sini ya dilepaskan, berarti kecepatan awalnya V0, ya dia akan dapat gaya ke arah sini ya. Ya, gayanya sebesar Q kalikan E ya. Kan di sini ada medan listrik kan? Ada medan listrik. Di sini ada medan listrik ya, ada medan listrik E ya. Nah, dia akan dipercepat. Nah, kita hitung aja percepatannya. Dari sini kan Q kalikan E sama dengan M kali A. Betul? Anu? Bisa mengikuti Anu? Nggak bisa, Pak. Berarti kan A-nya sama dengan apa? QE dibagi dengan M kan? Tuh. Nah, ini bisa dihitung nih. Jadi A-nya sama dengan massa ini 1,67. Mohon maaf. Muatan elektron Q itu apa 1,6 kali 10 pangkat min 19
dikalikan medan listriknya adalah E tadi sama dengan 5. Nah, 5 dibagi massa dia 1,67 kali 10 pangkat min 27. Nah, ini akan dapatkan percepatan meter per sekon kuadrat. Nah, dari sini Anda tinggal masukkan saja ke rumus ini. VT kuadrat sama dengan VO kuadrat ditambah 2A kalikan delta X. Kan gitu rumusnya. Ini kalau pakai hukum Newton. Sehingga Anda akan dapatkan VO-nya sama dengan 0. Sehingga kan VT kuadrat itu tiada lain adalah akar dari 2A kalikan delta X. Nah, 2 kali A delta X. Delta X-nya sudah tahu tadi ya 4 cm. Jadi kalau dimasukkan ke sana, Anda akan mendapatkan hasil yang sama, yaitu 6,19 kali 10 pangkat 3 meter per sekon. Hasilnya akan sama. Ya, itu urusan kalkulator. Nah, Anda sekarang bisa menggunakan dua pendekatan. Pertama, Anda bisa menggunakan pendekatan energi. Ya, yang kedua, Anda bisa menggunakan pendekatan hukum Newton. Kalau pendekatan energi, Anda tidak usah mencari percepatan. Ya, tapi kalau menggunakan pendekatan hukum Newton, Anda harus mencari percepatan dulu, ya. Gitu. Dikaitkan dengan hukum Newton yang kedua. Nah, kalau menggunakan pendekatan energi, Anda bisa menggunakan hukum kekekalan energi saja, bahwa perubahan energi potensial akan sama dengan perubahan energi kinetik. Itu persis seperti Anda mengerjakan soal-soal pada bab ya kekekalan energi pada fisika dasar 1 ya. Tetapi Anda harus sadar bahwa itu yang namanya hukum kekekalan energi mekanik berlaku kalau ya gayanya itu bersifat konservatif. Ya, itu yang pertama. Kemudian kita lanjutkan. Nah, sekarang bagaimana kalau ya kita ingin tahu potensial listrik oleh sebuah sistem. Jadi Anda akan saya pandu dulu sebelumnya. Jadi gini. Jadi kalau kita punya sistem benda. Nah, sistem benda ini kan sistem benda yang bermuatan maksud saya, yang bermuatan listrik. Ini kan sistem benda ada dua. Ada sistem benda yang bersifat diskrit, ada sistem benda yang bersifat kontinu. Ya, ini sudah kita bahas ya. Yang diskrit kita sudah tahu medan listriknya. Ya, yang diskrit kita sudah tahu medan listriknya adalah tinggal sigma dari EI ya, di mana I berjalan dari 1 sampai N. Gitu. Kalau kontinu, medan listriknya apa? Medan listriknya sama dengan integral K dq ya per R kuadrat R, gitu kan? Nah, gitu. Ya, oke. Nah, ini sudah kita bicarakan. Ya. Ini bisa diselesaikan baik dengan menggunakan hukum Coulomb, dan bisa juga dengan hukum Gauss. Ini sudah kita bahas sebelumnya. Jadi bisa dua-duanya, bisa hukum Coulomb, hukum Gauss. Dua-duanya sudah kita jelaskan, ya, sudah kita pelajari. Nah, kalau Anda belum paham ya Anda harus balik lagi ke bab sebelumnya, ya. Jadi sistem benda yang bermuatan itu bisa diskrit, ya, bisa juga kontinu. Nah, kalau sistem benda yang bermuatan ini punya medan, tadi sudah dijelaskan. Kalau ada medan listrik, di dalamnya juga ada potensial listrik. Gitu. Jadi sebetulnya untuk kedua sistem ini kita bisa menentukan potensial listriknya. Jadi kita akan menentukan untuk yang ini ada potensial listriknya, ini juga ada potensial listriknya. Nah, yang pertama kita coba dulu ya. Yang pertama kita coba dulu bagaimana menentukan potensial listrik ya oleh sistem benda bermuatan listrik yang bersifat diskrit dulu, Nah, kita lihat aja dulu. Satu aja misalkan. Di sini ada benda titik ya bermuatan Ki misalkan. Kan di sekitar sini, saya ulang-ulang ini berkali-kali, pada jarak R di sini ada medan listrik kan. Berapa medan listriknya? Medan listriknya adalah K kalikan Q per R kuadrat R. Ya. Nah,
Kalau misalkan di sini saya meletakkan muatan uji Q0, maka muatan uji ini akan mendapatkan gaya. Akan mendapatkan gaya listrik. Ketika dia mendapatkan gaya, maka gaya itu akan melakukan usaha. Jadi ketika saya meletakkan muatan Q0, maka dia akan mendapatkan gaya. Gayanya tentu saja sama dengan Q0 dikalikan dengan E. Nah, ketika dia melakukan gaya kepada Q0, maka si gaya ini akan melakukan usaha. Nah, kalau melakukan usaha akan terjadi perubahan energi potensial. Tuh. Berapa perubahan energi potensialnya? Anda bisa tulis ya, DU-nya tiada lain adalah min Q0 kalikan E ya, didot dengan DL. Itu adalah perubahan usahanya. Ya, perubahan energi potensial akibat adanya usaha. Nah, kalau ini kita selesaikan integral ini ya. Kita sudah tahu bahwa DU dibagi Q0 itu kan DU dibagi dengan Q0 itu tidak lain adalah DV kan. Dan ini sama dengan min E didot dengan DL gitu. Ya. Di mana DL-nya di sini kan radial ya. Berarti DL-nya tidak lain adalah RDR kan. Oke. Nah, sehingga Anda bisa dapatkan bahwa DV ya, itu kan sama dengan ya min E. Nah, E-nya kita masukkan harganya ya. Kita masukkan K kalikan Q dibagi dengan R kuadrat R didot dengan RDR. Nah, ini didot ya akan menghasilkan 1. Sehingga akan dapatkan Anda min K kalikan Q per R kuadrat saja ya DR. Gitu. Nah, ini bisa kita integral sekarang karena ini kan sudah DR, ini juga R. Bisa kita integral. Oke. Ya. Jadi kalau begitu DV-nya DV ya saya tulis lagi sama dengan min K Q per R kuadrat ya DR. Nah, kalau ini saya integral, ini juga saya integral ya. Misalkan diintegral ini dari V0 sampai V. Misalnya ya. Maka ini hasil integralnya adalah V dikurangi V0 itu kan sama dengan integral ini gampang sekali ya. Min K ya Q per ayo. Integral dari ini. Integral dari ini ya. Oke, saya tulis dulu deh, Kan gini, ini R kuadrat DR. Nah, integral dari ini apa? Ayo. Ini kan integral dari DR per R kuadrat. Integral dari ini kan sama dengan ini apa? Kan ini sama dengan integral dari R pangkat min 2 kan? DR kan? Betul? Ya, Pak. Ini kan sama dengan 1/min 2 plus 1 kalikan R min 2 plus 1 kan? Betul? Jadi ini kan sama dengan min R pangkat min 1 kan? Betul? Atau min 1/R kan? Ini hasilnya. Jadi kalau ini dimasukkan ke sini, ya ini kan jadi sama dengan min kalikan min 1/R kan? Ngerti nggak? Dikalikan dengan K Q. Oke? Nah, ini min kali min kan positif. Sehingga Anda akan dapatkan V dikurangi V0, tiada lain adalah K kalikan Q per R saja. Atau V saja, itu sama dengan K Q per R ditambah dengan V0. Nah, ini hasilnya. Ya, gitu. Jadi kalau saya punya medan, maka saya akan tahu potensial. Ini untuk satu titik bermuatan. Ya. Nah, kita harus mengambil acuan. Biasanya di kelistrikan kita mengambil acuan ya untuk ya R tak berhingga, artinya jauh sekali dari muatan, maka kita mengambil potensial sama dengan 0. Jadi kalau ini tak berhingga, lihat, kalau ini tak berhingga, ya, ini kan sama dengan 0. Ya, ini sama dengan 0. Maka V0 jadi sama dengan 0. Akibatnya V0 jadi sama dengan 0. Maka ini sering ditulis gini aja, V sama dengan K Q per R saja. Nah, inilah potensial oleh sebuah titik bermuatan. Nah, ini syaratnya berlaku apabila R-nya tak berhingga. Ya, jadi R-nya tak berhingga. Ya, ketika R tak berhingga, V-nya sama dengan 0. Maka berlakulah ini. Nah, sekarang bagaimana kalau muatannya banyak? Jadi untuk ya benda titik
yang bermuatan ya banyak ya untuk benda titik yang bermuatan dan jumlahnya banyak, ya, maka Anda akan dapatkan V totalnya tiada lain adalah sigma kan dari VI ya gitu. I berjalan dari 1 sampai N, atau boleh juga Anda tulis begini, sigma dari ya K yang ke I ya dibagi dengan RI ya. Ini I berjalan dari 1 sampai N. Nah, ini ya skalar ya, skalar. Jadi menjumlahnya sangat mudah. Karena dia skalar. Jadi kalau Anda ingin menjumlahkan potensial listrik dari berbagai titik bermuatan, yaitu gampang ya, jumlahkan aja secara skalar. Karena itu besaran skalar ya potensial. Beda dengan medan listrik. Kalau medan listrik kan Anda harus berhubungan dengan vektor. Ya. Nah, nah sampai di sini saya sudah mendefinisikan apa yang disebut dengan potensial oleh benda titik bermuatan listrik dan jumlahnya banyak. Jumlahnya banyak. Oke, sekarang saya ingin kasih contoh lagi. Ya. Misalnya saya punya kasus seperti ini. Ini contoh lagi, ya. Anda lihat ya. Misalkan saya punya proton, ya. Kemudian kita ingin tahu berapa potensial yang diakibatkan oleh proton ini pada jarak R sejauh misalnya 0,529 kali 10 pangkat min 10 meter. Oke. Ya. Nah, Anda sangat mudah ya untuk menyelesaikan soal ini. Maka jawabannya adalah A, misalnya ya, potensial itu kan sama dengan K kalikan Q dibagi dengan R kan? Ya, proton muatannya kan tahu. Ini 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan Q proton 1,6 kali 10 pangkat min 19 dibagi dengan R 0,529 kali 10 pangkat min 10 kan. Nah, ini sudah dalam sistem MKS semuanya. Berarti ini volt kan. Oke, ya. Ini kalau diselesaikan harganya sekitar 27,2 volt gitu. Nah, ini adalah harga potensial pada sejarak R ya dari proton. Nah, sekarang kalau misalnya kita ditanya ya, berapa energi potensial elektron dan proton pada pemisahan ini? Oke, gambar dulu. Kalau misalkan ini adalah proton, ya, di sini ada elektron. Nah, di sini ada elektron, ya. Ini adalah elektron. Nah, jangan lupa proton dengan elektron ini membangun konfigurasi. Ini jadi membangun sistem, namanya sistem. Makanya saya bilang tadi tidak ada energi potensial benda. Yang ada adalah energi potensial sistem. Karena kita sudah tahu ya potensial pada jarak ini, pada jarak R ini sudah tahu potensialnya sekian, berarti sebetulnya energinya bisa dihitung. Energi sistem antara proton dan elektron ini tinggal dikalikan aja, dikalikan dengan V. Ya, tapi Q-nya adalah Q elektron dong, ya. Nah, Q elektron itu sama negatif ya. Jadi min 1,6 kali 10 pangkat min 19 dikalikan 27,2 volt, ya. Ini coulomb, ini volt. Ini hasilnya menjadi joule ya, menjadi joule. Jadi hasilnya sekitar min 4,35 kali 10 pangkat min 18 joule. Ini hasilnya. Nah, jadi kalau Anda sudah tahu beda potensial antara ini dengan ini, kan sebetulnya Q dikalikan dengan beda potensial itu adalah energi potensial. Nah, itu yang disebut dengan energi potensial sistem, ya. Sistem proton elektron. Nah, ini contoh yang sangat bagus sekali ya untuk memberikan pemahaman konsep. Nah, yang selanjutnya saya akan membahas energi potensial elektrostatik. Ini kita hapus dulu ya. Jadi selanjutnya adalah kita bahas energi potensial ya. Jadi energi potensial. Kalau tadi kan potensialnya ya. Sebenarnya udah dibahas tadi juga sedikit. Tapi ini adalah elektrostatika. Nah, jangan lupa ya,
Kalau saya bicara elektrostatika, berarti saya masih berbicara medan listrik yang tidak berubah terhadap waktu. Jadi yang statisnya itu bukan muatannya. Yang statisnya itu adalah medan listriknya. Medan listriknya tidak berubah terhadap waktu. Baik ya. Misalnya begini. Perhatikan ya. Perhatikan saya, perhatikan. Ini penting sekali ya, penting sekali. Kalau baca buku Anda lama ya, berlembar-lembar. Misalkan di sini ada sebuah muatan nih. Perhatikan saya. Muatannya Q1. Oke? Muatannya Q1. Nah, di sekitar Q1 ada medan Zahran? Ya, Pak. Di sekitar Q1 ada medan? Ada. Tapi Di nggak sini bermuatan. ada benda bermuatan. Muatannya Q1. Oh, ada. Di sekitar Q1 ada medan listrik? Ada, Pak. Ya. Apakah di sekitar Q1 ada potensial listrik? Ada. Ada. Oke, kalau ada medan pasti ada potensial. Misalnya, saya ingin membawa sebuah muatan, sebut aja Q2. Q2 ini akan saya bawa, akan diletakkan di sini. Perhatikan saya, penting sekali ini, ya. Misalnya Q2 ini akan saya bawa dari tabur hingga akan saya letakkan di situ. Nah, kan di sini ada medan listrik. Jadi untuk meletakkan Q2 perlu usaha nggak, Zahran? Perlu, Pak. Ya, karena harus melawan medan listrik. Sama seperti Anda ya, mau memindahkan benda di sini, di sekitar ruangan Anda, itu kan perlu usaha. Karena Anda harus melawan gaya gravitasi. Betul nggak? Anda mau memindahkan batu misalkan, dari lantai ke meja, itu kan perlu usaha. Usaha itu untuk melawan gaya gravitasi. Oke, sekarang Anda perhatikan saya. Ya. Berapa usaha yang dibutuhkan untuk meletakkan Q2 di sini? Misalnya, pada jarak, sebut aja, pada jarak R12. Ini adalah titik 2. Saya ingin meletakkan muatan listrik di sini. Berapa usahanya sekarang? Bisa dihitung? Kita sebut aja usahanya adalah W2. Ayo, W2 sama apa? Tadi usaha sebenarnya apa? Q kalikan V kan? Betul? Fitri? Ini Zahran ini berdua. Sama siapa? Sebelah Syahraja, Pak. Oke. Jadi W2-nya berapa Zahran? Ayo dong. Saya punya Q1. Di sini ada potensial? Ada. Berapa potensialnya? Kan potensialnya P1 kan? Tiada lain adalah K kalikan Q1 dibagi dengan R12. Setuju? Saya ingin meletakkan Setuju. Q2 di sini. Berarti saya harus melakukan usaha. Ya, berapa besar usahanya? Usahanya tiada lain adalah Q2 dikalikan P1 kan? Ngerti, Zahran? Iya, Pak. Jadi sama apa? Q2 dikalikan K Q1 dibagi dengan R12. Kan gitu? Paham ya? Oke. Sekarang saya ingin meletakkan Q yang ketiga. Saya ingin meletakkan Q yang ketiga. Di sini misalkan. Saya ingin meletakkan Q yang ketiga. Di sini. Jangan lupa, di sini, di titik 3, sekarang ada potensial dari mana aja? Dari Q2 dan Q1. Iya, jangan lupa. Di sini ada potensial dari sini, ada potensial dari sini. Ya, jadi di sini itu ya pada jarak ini ada potensial dari 2 sekarang karena kita udah meletakkan Q2 di sini. Gitu. Jadi berapa usaha untuk meletakkan Q3? Ayo. Q3 dikalikan. Ayo. Potensial 1 ditambah potensial 2 kan? Ini logika. Ya, logika.
Jadi berapa kalau gitu sekarang? Q3 dikalikan K Q1 per R13. Ini kan ini sebut aja R13. Ini adalah R23. Ditambah dengan K Q2 udah diletakkan di situ dibagi R23 kan? Sehingga hasilnya apa ini? K Q1 Q3 dibagi R13 ditambah K Q2 ya kalikan Q3 dibagi dengan R23. Jadi untuk membangun konfigurasi ini usaha totalnya W total untuk membangun konfigurasi ini sebenarnya apa? Kan sama dengan W2 ditambah dengan W3. Jadi berapa usaha totalnya? K kalikan Q1 Q2 dibagi dengan R12 ditambah K, ayo dong, Q1 Q3 dibagi dengan R13 ditambah K Q2 Q3 dibagi R23. Inilah usaha totalnya. Nah, ini namanya usaha elektrostatika ya yang diperlukan untuk membangun konfigurasi seperti ini. Bayangkan kalau kita ingin membangun konfigurasi lebih kompleks dari ini. Nah, kalau Anda baca buku, ya baca buku Tipler misalkan sendiri, nggak saya jelaskan dulu seperti ini, Anda bingung ya. Ini gimana maksudnya gitu. Nah, ini adalah membangun konfigurasi. Nah, konfigurasi itu berhubungan dengan energi potensial. Jadi untuk membangun sistem seperti ini, maka usahanya ini adalah perubahan energi potensial. Jadi kita memerlukan perubahan energi potensial sebesar ini. Gitu. Ya. Paham ya? Oke, sekarang kita ambil contoh. Kita ambil contoh yang sederhana aja, yang sederhana. Kita ambil contoh. Kalau pakai contoh biasanya lebih gampang. Oke. Misalkan gini. Saya punya titik ya, titik A, B, C, D. Saya punya titik A, B, C, D. Seperti ini misalkan. Ini adalah titik A, B, C, D dalam sebuah bujur sangkar ya. Oke. Ini bujur sangkar ya. Maaf kalau tidak bujur sangkar ya. Pokoknya ini panjangnya ini A, ini A, ini A, ini juga A. Di sini ada titik A, ya, titik B, ayo, titik C, ini titik D dalam bujur sangkar. Nah, ya, pada kasus ini kita ingin berapa kerja yang diperlukan untuk meletakkan muatan Q pada tiap sudut bujur sangkar. Jadi ditanya berapa W kerja untuk meletakkan ya muatan Q pada setiap sudut, Oke, baik ya. Anda mau dari mana mulai kerjanya? Nah, kalau ini kan ini A, ini berarti yang ini jaraknya bisa Anda tahu ya. Jadi sama dengan ini kan A akar 2 ya. Setuju ya? Fitri? Fitriani? Ya, Bapak. Bisa ini. Ngerti ya? Ane bisa? Sama ya, yang ini juga. Iya, Pak. Nah, silang. Oke. Ayo kita letakkan dulu Q di sini, di A. Kita letakkan Q di A. Gitu. Nah, untuk meletakkan Q di A, perlu usaha nggak? Ayo, untuk meletakkan Q di A perlu usaha nggak? Perlu, Pak. Hah? Perlu. Kenapa, Zahran? Karena Kan belum ada muatan. iya betul. Jadi untuk saya sebut aja WA lah. Untuk meletakkan Q di A, kan 0. Kan tidak ada medan. Tidak ada yang harus dilawan. Setuju? Jadi tidak perlu. Nah, sekarang
Ki sudah diletakkan di A. Nah, untuk meletakkan Ki di B, berapa usahanya sekarang? Ayo. Ayo. Potensial A dikalikan dengan Ki kan? Ayo. Berapa? K Ki dibagi dengan A. Ini potensial yang diakibatkan oleh A di B. Kan ini K kalikan Ki dibagi A. Lalu dikalikan dengan Ki kan? Setuju? Saran? Oh, berarti yang Ki yang di A tetap terus dimunculkan lagi Ki di B, Pak. Iya, kan kita mau Oh, meletakkan iya. Ki di semua Ya. sudut. Nah, Ki di Betul, A itu belum ada apa-apa. Kan kosong. Belum ada muatan. WA-nya 0. Nah, untuk meletakkan Ki di titik B, kan kita tinggal kalikan aja potensial dari A di B berapa. Kan potensial A di B adalah VA kan? Betul. Iya, Pak. Ki per A kalikan Ki. Jadi sebenarnya apa ini? Kaki K kuadrat per A. Ki kuadrat per A. Oke. Nah, sekarang saya meletakkan potensial di C di sini. Ayo. Jadi potensial di C berarti sama apa nih sekarang? Potensial di C kan udah ada VB Oh iya, ditambah tambah VA. PA kan gitu. Dikalikan Q-nya kan? Ki. Q di C kan? Betul nggak? Nah, ayo. Sama apa nih? P dari B ke sini Kaki kan A K Q per A kan gitu. ditambah Ditambah yang ini dari kaki A ke C kan? K A Q akar 2. per A akar 2 kan gitu. A Kalikan akar 2. Q. Betul? Jadi cuma berapa ini? K Q kuadrat per A ditambah, ayo dong, K Q Kaki kuadrat kuadrat per A akar 2. A akar. Oke? Sekarang W, D. Ayo, sama-sama. Kita letakkan di sini. Ki. Sekarang di WD udah kompleks lagi. Berarti kan ada, ayo, ada siapa? Oh, PA. Ada B. PB. Ada C. PC kan? Kalikan Q. Kan gitu aja. Ya. Berapa ayo? PA K Q per A kan? Itu PB Kaki Q per A akar A akar 2 tambah PC akibat kaki PC di D kan? K Q per A lagi kan? Betul nggak? Kalikan Q. Ini hasilnya berapa nih? K Q kuadrat per A tambah K Q kuadrat per A akar 2 tambah K Q kuadrat per A. Jadi berapa totalnya? Ya, totalnya tinggal jumlahkan aja. Ini tambah ini, ya, tambah ini. Oke. Paham ya? Ayo, berapa? Sendiri, ayo jumlahkan. Ya. Ayo jumlahkan sendiri. Ya. Gampang kan? Ngitung yang kayak gitu gampang. Ayo jumlahkan sendiri. Jadi apa itu? Kaki kuadrat per A ditambah lagi kaki per A lagi tambah kaki per A akar 2 tambah lagi kaki kuadrat per A ya, ini kuadrat ya. Tambah lagi kaki kuadrat per A akar 2 tambah kaki kuadrat per A ya. Oke. Jadi total untuk membangun konfigurasi itu total adalah ya. Ayo K Q kuadrat per A tambah lagi K Q kuadrat per A tambah lagi K Q kuadrat per
A akar 2 tambah lagi Ki kuadrat per A tambah lagi Ki kuadrat per A akar 2 tambah lagi Ki kuadrat per A. Nah, ini yang pertama, ini yang kedua kan, ini yang ketiga. Itu? Nah, oke, jumlahkan ini yang sama. 1, 2, 3, 4 kan? Jadi 4 Ki kuadrat per A. Oke. Tambah, ini kan? Yang ini cuma 2 kan? 2 Ki kuadrat per A akar 2. Gitu ya. Ini gampang sekali ya. Tinggal oke. Ini adalah Ki kuadratnya, kita keluarkan aja. Tinggal per A kan? Per A. Jadi tinggal ini adalah 4 ditambah 2 dibagi akar 2 kan? Betul? Gitu. Berapa hasilnya? Hasilnya sama dengan Ki kuadrat per A kalikan ini 4 akar 2 ditambah 2 dibagi dengan ya akar 2 kan? Tuh. Gitu ya. Oke. Kalau ini dikalikan akar 2, ini kalikan akar 2. Nah, ini kan jadi Ki kuadrat per A. Ini dikalikan akar 2 jadi 8. Ya toh? Ini dikalikan akar 2 jadi 2 akar 2 dibagi dengan ini jadi 2 kan? Nah, ini. Ya. Itu. Hasilnya ini. Ini adalah W total. Jadi adalah usaha total yang dibutuhkan untuk membangun konfigurasi meletakkan muatan Ki pada sebuah bujur sangkar. Nah, nanti gimana? Bisa membayangkan kalau saya ingin meletakkan Ki pada sebuah kubus. Kebayang? Eka? Kalau saya Eka Rahmania. Kalau saya meletakkan Ki ya pada sebuah kubus. Bisa dibayangkan ya, letakkan satu dulu. Nah, sudah menimbulkan potensial kan pada semua titik di kubus itu. Letakkan lagi, nah, lebih kompleks lagi. Ya, oke, itu harus dicoba. Baik ya, saya tanya dulu. Kalau gitu, Triani, Anda bisa mengikuti? Insya Allah bisa, Pak. Oke, Delia? Insya Allah bisa, Pak. Mungkin agak sedikit-sedikit kurang paham. Ya, gini. Kalau pemahaman Anda tentang gaya konservatif di fisika dasar 1 masih muter-muter gitu ya di otak Anda, ya tentu saja akan agak kesulitan ya. Nah, nanti saya anjurkan Anda membaca buku Tipler jilid 1 tentang gaya konservatif. Ulang lagi ya sampai Anda betul-betul ngelotok ya. Kalau sudah ngelotok itu Anda bisa membahasakan ya pengertian Anda dalam bahasa Anda. Makanya pemahaman itu ada 3 ya. Perhatikan saya. 1 namanya pemahaman translasi. Pemahaman translasi itu translate itu berarti baru digeser aja bahasanya. Ya, digeser bahasanya. Misalkan dari bahasa matematika menjadi bahasa narasi ya. Yang kedua, pemahaman itu namanya pemahaman interpretasi. Anda sudah bisa memberikan interpretasi ya, udah dalam bahasa Anda. Yang lebih keren lagi pemahaman yang ketiga namanya pemahaman ekstrapolasi. Nah, kalau Anda memahami sesuatu itu sudah sampai tingkat ekstrapolasi, bukan sekedar translasi, bukan sekedar interpretasi, sudah ekstrapolasi, bahkan ya Anda bisa menggunakan pemahaman ini untuk memecahkan persoalan-persoalan kelistrikan yang menyangkut potensial listrik, itu sudah keren. Nah, kalau pemahaman sudah seperti itu, ya Anda jalan kemana, mau pergi kemana, dikasih soal apapun, Anda akan bisa. Nah, kebanyakan ya pemahaman itu tidak utuh, ya. Translasi tidak, interpretasi apalagi, ya. Ekstrapolasi tidak. Akibatnya apa? Anda tidak bisa menerapkan ya pola pikir ini ke dalam persoalan. Padahal hidup itu kan sebetulnya memecahkan masalah. Sekali lagi hidup adalah memecahkan masalah. Jadi kalau Anda sering ya solve problem,
memecahkan masalah, maka Anda akan menjadi problem solver. Anda akan menjadi seseorang yang sangat terampil memecahkan masalah. Itulah sebenarnya hasil belajar. Jadi kalau Anda ingin ya menjadi seorang profesional dalam bidangnya, terutama dalam bidang fisika, ya Anda harus membangun diri Anda. Jadi kalau Anda habis ini kemudian nanti mencoba 1-2 soal bingung gitu, ini apa yang harus dilakukan? Dari mana mulainya? Logika Anda belum jalan, nggak apa-apa, Anda mulai aja. Anda terus mulai ya. Ya, Anda melakukan. Just do. Anda hanya melakukan saja. Melakukan. Dan insya Allah nanti suatu saat, ya Anda bisa seperti saya. Gitu. Jadi cair ya, pemahaman itu cair. Jadi kalau udah cair pemahaman, Anda ditarik kemanapun, ya. Misalkan Anda belajar tentang medan gaya konservatif. Ditarik ke listrik, ditarik ke fisika statistik, fisika zat padat, ditarik ke fisika modern, ke fisika inti, kemanapun, ya. Konsep Anda tetap aja utuh, ya. Bahkan Anda tidak terpengaruh oleh simbol-simbol yang berbeda, karena konsepnya sudah utuh. Itulah pentingnya belajar fisika secara utuh. Baik, saya kira hari ini sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Selamat mengulang nanti Anda di YouTube, insya Allah nanti sore. Semoga sudah saya upload ya rekamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.